Waalaikumsalam. Mari saya dipersilakan. Eh, Adik Alvin ya? Adik Alvin, apa kabar hari ini? Ya, oke. Ini adik Alvin datang ke ruangan BK. Jadi ada yang bisa dibantu? Saya belum tahu saya datang ke sini namun sedikit dipanggil. Iya, karena kemarin ibu sudah melakukan layanan individual Alvin, dan ini adalah kelanjutan dari konseling yang kemarin. Nah, sebelumnya ibu mau sampaikan sebelum termasuk dalam sesi konseling individual ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya sayangnya. Doa ya. Jadi maksud dan tujuan dari konseling individual ini, karena aku sudah ibu undang ke ruangan ini juga kan, masalah yang sebelumnya, dan ini adalah kelanjutan dari konseling yang sudah ibu lakukan kemarin. Jadi ibu mau tahu perkembangan aku lagi seperti apa. Nah, tapi tenang saja, karena konseling individual ini, dalam konseling individual ini ada asas yang ibu jalankan. Ada asas-asasnya, yaitu yang pertama, yang paling utama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi ibu tekankan memang sama Alvin dari kemarin ya, konseling individual itu ada asas kerahasiaan. Jadi Alvin tidak usah takut kalau misalnya ada masalah yang memang sangat privasi sekali yang Alvin ingin utarakan sama ibu, ya tidak apa-apa ya, silakan diutarakan, karena yang tahu masalah ini hanya kita berdua saja. Jadi cukup cuma kita berdua yang ada di ruangan ini. Jadi tidak usah khawatir, tidak akan tersebar ke luar sana ya. Nah, terus yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi Alvin datang kemari itu tanpa paksaan dan sukarela ya. Iya. Dan juga ada asas keterbukaan. Jadi kalau misalnya Alvin ingin mengutarakan masalah yang Alvin rasakan, ya, terbuka dengan secara sukarela ya, tanpa paksaan sama sekali ya temannya. Nah, gimana? Apa ada yang ingin Alvin tanyakan ke ibu? Setelah ibu mendengarkan cerita yang saya kasih ke ibu tentang masalah saya cuma mau pesan dari ibu, karena kan ibu yang selalu mengarahkan siswa dari ibu. Pesan dari ibu. Baik, jadi bagaimana nih? Alvin sudah siap untuk melakukan layanan konseling individual? Siap. Siap ya, insyaallah. Jadi Alvin harus tetap semangat, dengan pastinya insyaallah dalam konseling individual ini akan ada solusi yang akan diberikan. Nah, untuk Alvin kira-kira dari konseling yang sudah pernah dilakukan Alvin kemarin, kira-kira yang Alvin rasakan saat ini apa? Apakah masalah yang kemarin itu masih ada atau? Kalau dari saya sendiri mungkin sudah lama yang sampai nanti waktu masalah keuangan. Sudah berlama. Tapi saya belum tahu kalau dari sana bagaimana. Oke, iya. Apa yang membuat Alvin itu merasa seperti itu? Mungkin karena orang-orang memendam amarah karena saat sifatnya masyarakat sudah keadilan itu ibu, seperti itu memang ibu tidak bisa
bisa menghargai orang tua saya. Bisa Alvin ceritakan secara singkat saja, maksudnya kronologi kemarin itu seperti apa yang memicu kemarahan Alvin? Pada saat itu orang tua saya kan lagi ada problem di rumah. Dari situ gara-gara problem itu saya jadi nangis di kamar. Terus Karena masalah yang mereka lakukan itu berat dari saya. Saya kunci dalam kamar, saya berdiam diri, tiba-tiba mama saya datang. terus Dia suruh buka, saya tidak buka kan, lalu dia terus kuat sekali. Jadi sampai di awal kan saya dan dia itu, saya memang sudah punya rasa marah yang tinggi sekali pak sama saya ini kan, karena setiap apapun yang saya lakukan dia selalu protes dan marah, tapi saya tidak pernah anggap serius macam itu. Ya sebenarnya namanya juga orang tua yang sudah. Jadi pada waktu itu saya di titik paling down di situ, tambah saya masuk tiba-tiba ya, pas dia dobrak itu saya buka, pas saya keluar mau pergi ke tempat yang lebih aman supaya bisa menenangkan diri, saya balik ke belakang, saya lihat muka oma saya itu tiba-tiba saya langsung hilang kendali begitu seperti lepas kontrol. sebentar, tadi Alvin sempat sebut yang mana emosi tinggi ya. Itu emosi tinggi itu bisa digambarkan emosi Alvin saat itu seperti apa? Itu tinggi sekali, bahkan saya hampir kadang memikir untuk bisa bunuh itu oma saya itu. Tapi pas waktu Alvin bilang tadi emosi tinggi, maksudnya itu perasaannya itu seperti apa? Sebenarnya saya kurang tahu karena pada saat itu saya tidak mau melakukan hal yang semacam itu. Berarti sudah tidak terkendali lagi ya? Saya sadar bahwa saya melakukan itu, tapi tidak tahu kenapa pada saya itu macam tidak bisa diajak sama. Saya pikir ini salah, iya salah, tapi ya susah ditahan. Memang betul-betul marah yang susah dikendalikan dulu. Ada sempat tidak ada mengucapkan bahwa streaming Tidak, karena pas saya marah itu saya orang tua kan ada di situ sampai saya di papa itu jatuh karena bahkan pas saya. iya sempat dengar Ya. ya sampai jatuh. Dan karena orang tidak tahu cara apa lagi yang bisa menghentikan saya pada saat ada itu, saya memang dengan saya memang waktu haji, Jadi Alvin punya mama yang punya kaca. memang waktu kaca dari pas satu mau bateria gara-gara di tangan analisa itu karena banyak darah itu saya. Jadi karena lihat mama sudah jadi sudah luka fisik, jadi Alvin ingin membela ya maksudnya ya. Kan bukan membela kayak itu langsung tidak mampu melihat keadaan mama saya saat itu. Jadi saya cuma tiba-tiba diam baru nangis kan. Iya. Di saat marah itu apa yang Alvin rasakan? Pada saat marah itu satu pandangan itu gelap macam semua saya anggap macam suka saya mau bagi sama orang-orang yang tapi saya paling malas pada saat membuka mukanya saya pada saat itu karena sebetulnya marah sekali. Tidak tahu kenapa tadi pada saat melakukan itu saya rasa itu salah, cuma susah ditahan macam apa ya, Jangan berdebar kuat sekali. sekali. Nafas tidak beraturan. Ya, kan tambah mengapas anjing yang seberapa. Jadi begini, ini kan masalahnya sudah dibicarakan sebelumnya dengan ibu sudah melakukan curhat berarah ya dari teman-teman dan ini dilakukan misalnya. Nah di sini dalam konsen individual ini ibu mau kasih mau kasih gambaran cara mengelola emosi karena ibu lihat Alvin ini orang
penuh amarah saat itu sampai ada pikiran mama sampai ada pikiran itu yang sudah fatal sekali, sudah membunuh, apalagi yang membunuh itu sangat-sangat fatal sekali saya. Begini, itu sudah apa ya, sudah kalau misalnya itu mau terjadi itu nanti akan terlibat lagi dengan yang hukum, ya kan, tahu yang akan terlibat lagi dengan kasus-kasus ini yang ada. Sudah dialih tangan kasus lagi itu sudah bukan artinya ibu punya membantu apa, ibu punya cara untuk membantu Abi untuk menyelesaikan masalah ini sampai di situ dan sudah mau dialihkan tangan kasus lagi kan, itu memang sudah tepatnya. Cuma alhamdulillahnya akhir berusaha untuk tidak melakukan itu ya. Nah, kira-kira ibu mau tahu cara Alvin sampai tidak melakukan hal itu bagaimana? Itu karena mama saya tadi. Maksudnya sampai berpikir tidak usah bikin ini, tidak usah lakukan, jangan lakukan apa, biasanya ada yang mendengar bisikan-bisikan atau apa seperti itu. Itu sebenarnya pada saat itu kan mama saya kan ada di sini juga, dia sempat ketemu kaca itu, jadi perhatian saya ke mama saya itu teralihkan, jadi saya lebih memimpikan mama saya lah. Iya. Nah, jadi di dalam masalah Alvin ini karena ibu lihat Alvin ini orangnya emosi tinggi ya, tidak bisa meredam amarah, apalagi masalah-masalah yang ada itu biasanya Alvin pendam, dan semakin lama masalah yang Alvin pendam itu Alvin sudah tidak bisa tahan, dia meledak bombak. Nah, jadi ibu di sini mau kasih ke Alvin cara mau mengendalikan emosi. Cara mengendalikan emosi itu ada satu teknik, yaitu yang menggunakan teknik pernapasan relaksasi. Pasti Alvin mau berpikir, ibu saya ini orang marah tadi itu masih lagi berpikir teknik pernapasan relaksasi. Itu kan pikiran orang marah itu pasti kan tidak beratur lama, tidak bisa berpikir lagi mau bernafas relaksasi. Nah, jadi teknik caranya itu kalau Alvin dalam keadaan lagi tinggi ya, emosi lagi tinggi sekali lagi, sudah ibaratnya itu sudah di kepala emosinya sudah memuncak. Yang pertama Alvin cerita. Yang pertama itu coba istighfar. Nah, istighfar 3 kali ya. Astagfirullah. Nah, kalau misalnya sudah sebut astagfirullah istighfar itu, jadi Alvin itu pasti ada mau turun sedikit itu emosinya kan. Nah, pas saat emosinya itu turun, Alvin atur nafasnya Alvin. Biasanya kan orang marah itu kan ngos-ngosan atau sudah tidak bisa bertahan lagi kan. Nah, jadi Alvin nafas pelan-pelan. Ya, ibu mau praktikan. Misalnya Alvin lagi sedang marah sekali kan, coba tarik nafas, keluarkan perlahan-lahan, tarik nafas lagi, dan nafasnya itu harus sampai di perut ya. Jadi bukan cuma tarik nafas biasa kita usahakan, tarik nafasnya itu berasa sampai di perut ya, sampai berada di perut sekitar 1 menit atau 2 menit, baru lepaskan lagi. Coba tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, buang. Kira-kira untuk tarik nafas itu apa yang akan dirasakan? Itu berarti semakin lama semakin
kalau misalnya saat aku lagi marah, saat lagi tinggi, emosi lagi tinggi, itu misalnya lagi lagi istighfar, ya, istighfar. Kalau minta maaf lagi istighfar, coba nafas sampai di ruang perut, sampai rasakan itu kesakitan semua emosi yang aku emosi yang aku rasakan itu dibuang. Dibuang artinya aku yang membuang nafas itu sama saja aku membuang emosi yang ada dalam tubuh, ya, seperti itu artinya. Jadi bagaimana untuk masalahnya sekarang bagaimana? Masalahnya kayaknya sudah selesai. Sudah selesai. Sudah tidak ada lagi keselisihan dengan Oma. Kalau dari saya sendiri sudah aman. Dengan ibu sudah. kalau itu saya belum tahu. Nah, tapi sudah kemarin sudah musyawarah bersama. Saya belum pernah Oh iya, ibu paham. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang orang tua, Oma, dengan Alvin sudah damai lagi kan? semacam biasa. Cuman itu ya, ibu ingatkan sekali lagi kalau misalnya Alvin marah, ya dia juga. Siapa yang Alvin mau ini? Itu orang tua. Apalagi orang tua dari orang tua sendiri. Misalnya, apa ada yang ingin Alvin tanyakan lagi? Kalau misalnya ibu berada di posisi saya pada saat itu, apa yang ibu akan lakukan selain teknik pernapasan? Karena kamu bilang bagi saya kan itu berat sekali. Tapi bagaimana kalau ibu berbalik, ibu akan lakukan apa tersebut? Oke, jadi ini ada beberapa yang menarik ya. Nah, terjadi sama ibu. Kalau terjadi sama ibu, mungkin dalam segi perasaan itu akan sama dengan emosi. Tapi tergantung dalam cara mengendalikan diri kita, cara mengendalikan emosi kita itu seperti apa. Jadi itu ya ada yang namanya berpikir tumbuh. Jadi begini, berpikir dewasa. Artinya Alvin sudah cukup umur, sudah dewasa. Jadi sebelum melakukan sesuatu, kita harus berpikir apa konsekuensinya, apa risikonya ke depan, merugikan kita. Kalau misalnya ibu sampai enggak masih lukai sama si Oma, kasihan kalau mau masuk rumah sakit, siapa lagi yang susah? Keluarga kan? Keluarga yang susah, terus lagi tambah keuangan lagi untuk berobat, baru lagi membuat proses lagi sampai ke akhir. Kalau terjadi sama ibu, makanya sebelum kita hanya itu mati itu harus kita pintar-pintar mengendalikan emosi, ya. Dan itu sudah sangat tinggi sekali marahnya itu. Harus semua itu tergantung diri kita mengendalikan, ya. Bukan orang lain, bukan kita, bukan mama yang mengendalikan, tapi Alvin sendiri, ibu sendiri yang mengendalikan emosi. Jadi jangan sampai kita terhasut, kita diri. Jadi biar ada marah, sisakan ruang sedikit untuk berpikir untuk ada pikiran positif dan santai. Makanya ibu tadi kasih cara teknik relaksasi pernapasan. Ya, ada lagi? Cukup? Ya, oke. Jadi insya Allah dalam setelah melakukan konseling individual ini, insya Allah apa yang sudah aku dapatkan tadi, ya, teknik relaksasi, insya Allah aku bisa terapkan ya. Kalau misalnya saat lagi marah atau lagi coba latihan, ya, latihan teknik pernapasan. Jadi sudah cukup.
konseling yang kita lakukan hari ini